1 Minute to Better Life. Manusia baru yang Tuhan kehendaki adalah manusia yang terus-menerus selalu diperbaharui pengetahuan yang benar akan pengenalan dan pengertian firman Tuhan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema Tuhan kehendaki kita sebagai manusia baru yang harus mematikan hal-hal duniawi gitu. Jadi kalau di dalam firman dikatakan seperti itu, ya Tuhan menghendaki sekali manusia lama kita sebelum sebelum percaya, atau mungkin sudah percaya tapi sebelum mengenal, atau sebelum mengenal juga tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu disebutnya kan manusia lama, teman-teman. Nah Tuhan inginkan kita itu menjadi manusia baru, di mana manusia baru itu dalam realitanya apabila kita tidak mengenal dengan dalam, tidak mengerti dengan dalam akan firman Tuhan, seolah-olah Tuhan itu diidentikan dengan bagaimana terkait dengan berkat-berkat yang duniawi gitu, teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang dunia yang tidak ada kedalaman pengenalan pengertian firman selalu berpikir bahwa Tuhan itu identik dengan
berkat-berkat yang sifatnya duniawi. Padahal setelah kita dewasa rohani, setelah kita lebih mengerti firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu justru bukan bagaimana mengumpulkan harta duniawi gitu. Ya bagaimana malah pengennya rancangan kehendak Tuhan itu malah mematikan hal-hal yang duniawi gitu. Karena hal duniawi ini adalah yang mengikat kita untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, menjadi manusia baru gitu. Manusia yang melakukan firman Tuhan ya untuk kepentingan prioritas keselamatan di akhirat, teman-teman. Jadi agak beda, teman-teman, apa yang manusia anggap gitu. Kalau sebelum mengerti akan firman Tuhan ya akan berbeda persepsi gitu. Nah, ini yang lucu, teman-teman. Banyak orang kalau cerita orang tidak percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan, ya maklum, karena memang dia tidak percaya dan belum percaya Tuhan. Tapi yang konyol itu apabila orang yang sudah mengatakan percaya Tuhan, orang yang sudah katakan mengenal Tuhan, tapi sebenarnya realitanya bukan mengenal Tuhan, teman. Baru tahu gitu ya, bahwa percaya Tuhan iya, tahu Tuhan iya gitu tuh. Nah, Tuhan ini adalah Maha Pencipta, tahu begitu, tapi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan itu sama sekali tidak dicari gitu, teman. Tidak mencari Tuhan secara pribadi ini siapa, tidak mencari firman Tuhan itu apa gitu. Nah, ini nggak dicari, akhirnya stuck. Nah, ini banyak, teman-teman, orang-orang seperti ini tuh akhirnya jadi cuman bagaimana melakukan kegiatan ibadah itu ya hanya dari sisi seperti apa, jadi seperti organisasi gitu, teman. Jadi bagaimana melakukan satu aktiviti di satu komunitas, di satu organisasi seperti itu. Padahal kan Tuhan bukan begitu, teman-teman. Tuhan itu begitu kita lebih dalam, lebih mengenal akan firman Tuhan, Tuhan itu kan bukan di activity itu ya, justru Tuhan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Bagaimana kita hidup dengan terus belajar mengerti akan firman Tuhan, mencari kedalaman pengenalan firman Tuhan, juga belajar untuk lebih berani melakukan firman Tuhan itu, apa yang diperintahkan oleh firman, dan ya memang total persiapan untuk menjadi manusia baru, teman-teman. Tuhan ingin seperti itu gitu. Nah, masalah apa kita hidup di dunia ini adalah proses, teman-teman. Bagaimana memproses supaya kita bisa nyampe ke dalam menjadi manusia baru, ke dalam surga gitu, berkat surga di alam akhirat yang kekal gitu. Nah, di sini nanti justru proses dunia ini menjadi seleksi, teman-teman. Seleksi apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Kalaupun kita masuk akhirat gitu. Satu saat kan firman katakan 70-80 tahun kita meninggal, kita akan masuk akhirat, dan di akhirat itu kita pasti akan ketemu surga atau neraka. Nah, begitupun juga cerita kalau Tuhan inginkan kan supaya kita masuk ke dalam surga, ya kita mesti jadi manusia baru gitu, supaya bisa masuk ke dalam surga. Jangan kita bicara manusia lama. Kalau manusia lama adalah manusia dunia gitu, yang tertinggal di dunia gitu. Nah, waktu kita nanti lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi akan firman Tuhan, di dalam surga pun kan ternyata ada beberapa level lagi, teman-teman, yang harus kita tempuh gitu, harus kita hadapi ujian cobaan itu, proses itu, transformasi itu justru ya dalam kondisi waktu di dunia ini, teman-teman. Karena waktu kita sudah meninggal ya masuk ke alam akhirat itu, lepas itu neraka atau surga, itu tidak ada transformasi, teman-teman. Tidak bisa ada perubahan apa-apa. Karena di sana alamnya sudah kekal gitu, baik di neraka sudah kekal, di surga juga sudah kekal. Ini pengertiannya seperti ini, teman-teman. Apabila kita lebih mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu, meskipun kedalaman ini tidak pernah berakhir, teman-teman. Kayaknya sampai kita meninggal juga nggak bakal nyampe ke titik terakhir dalamnya seberapa gitu, nggak bakal nyampe, teman-teman. Terlalu pendek umur orang yang 70-80 tahun untuk mengetahui rahasia Tuhan gitu, untuk mengetahui hikmat Tuhan. Ini
terlalu pendek teman-teman. Jadi paling sekali-kali kalau kita memang intim dengan Tuhan, mungkin seperti cerita Nabi Ayub itu gitu, atau nabi-nabi yang lain gitu, ya biasanya ada hubungan pribadi mereka dengan Tuhan yang bukakan rahasia hikmat itu. Yang paling jelas sih waktu cerita di di cerita kitab Nabi Ayub kan memang diceritakan begitu gitu. Jadi teman-temannya Sadrak Mesak Abednego itu teman-temannya itu tidak dibukakan teman-teman. Seperti apa cerita di Ayub, berarti kan teman-temannya si Jofar segala macam, Bildad segala macam nggak dibukakan, tapi Ayub dibuka. Begitupun yang cerita Sadrak Mesak Abednego kan sama aja gitu. Jadi ya Sadrak Mesak Abednego ya dibukakan pengertian bahwa tuh ada Tuhan yang bisa benar-benar menyertai dalam kondisi yang segawat apapun juga Tuhan bisa menyertai teman-teman. Di dapur perapian pun ya ada satu wujud Tuhan gitu, yang satu wujud malaikat Tuhan yang memang jadi mestinya bertiga jadi terlihat berempat gitu. Nah ini kan bukti-bukti nyata bahwa Tuhan itu ada teman-teman. Nah ini saya coba kaitkan teman-teman impresi di kitab Matius 19 pasal 19 ayat 21-26. Coba saya bacakan dulu. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah ini kan harta dunia yang tidak mau dimatikan, tidak mau ditinggalkan gitu. Jadi akhirnya susah untuk bisa masuk mempelajari, melakukan firman Tuhan lebih lanjut. Ini susah teman, karena kebentur sama harta dunianya tadi gitu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya super sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Jadi firman katakan sudah seperti itu, bahwa memang kalau orang sudah kaya di dunianya, itu keterikatan manusia itu terhadap kekayaan dunia itu makin berat teman-teman. Baik urusan hartanya, baik urusan tahnanya, baik urusan hal-hal yang memang kebutuhan duniawinya itu terpenuhi semua. Jadi semakin susah untuk meninggalkan dunia ini, makin susah teman-teman. Ini konsekuensi orang kaya yang tidak benar seperti itu. Tapi kalau konsekuensi kalau orang kaya yang benar, ya benarnya nggak usah takut gitu, karena kekayaan orang benar itu akan dipakai menjadi alat Tuhan menjangkau sesama yang lain gitu. Jadi kita nggak usah takut atau benci soal kaya gitu. Cuman masalahnya kan bisa nggak kita kaya dengan persepsi yang benar gitu, sehingga dimanfaatkan juga oleh Tuhan juga gitu. Ada manfaat lebih yang bisa digunakan oleh Tuhan gitu. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini juga cerita seperti di ayat 24 teman-teman. Kadang-kadang kalau kita nggak ngedalamin pengenalan pengertian firman Tuhan, di sini jadi seolah-olah kayak maksudnya apa sih gitu? Ya lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya lubang jarum beneran gitu. Ya apakah itu perumpamaan seolah firman katakan perumpamaan unta masuk ke lubang jarum gitu. Nah, tapi kalau kita lebih dalemin lagi gitu ya, ternyata lubang jarum itu adalah salah satu nama gerbang di sana gitu loh. Di mana disebutnya gerbang lubang jarum. Nah, gerbang lubang jarum ini katanya itu agak tinggi teman-teman. Jadi kalau onta kan tinggi, binatang onta ini tinggi, ditambah lagi bawa muatannya kan gitu, makin tinggi lagi gitu. Nah waktu si onta ini mau masuk ke gerbang itu, onta ini susah teman-teman. Jadi dia mesti jongkok dulu, mesti didorong-dorong merangkak dulu gitu, baru bisa lewat. Tapi kalau gerbang yang bukan lubang jarum itu cukup tinggi sehingga onta tidak perlu susah gitu. Nah ini diumpamakan lubang jarum itu seperti ini teman. Ini satu bukti bahwa apabila pengertian firman Tuhan tidak dalam, kita kadang-kadang jadi salah mengerti teman-teman. Jadi seolah-olah ini kayak perumpamaan beneran onta masuk ke lubang jarum gitu. Padahal bukan begitu. Onta masuk ke gerbang yang namanya lubang jarum gitu. Nah ini butuh butuh terus gitu kita menggali pengertian akan firman Tuhan itu, dan sampai kita meninggal juga nggak akan habis teman-teman. Ya, terus pengertian akan berubah terus gitu. Itu kembali lagi karena apa? Karena pengertian akan firman Tuhan itu kan sifatnya kekal gitu. Sedangkan kita berhenti cuma 70-80 tahun. Jadi kalau kita terlambat untuk mengerti akan firman Tuhan, terlalu terlambat, ini juga sebenarnya secara dari sisi
dari sisi rohani ya kita dirugikan teman-teman. Kita dirugikan banget dirugikan gitu. Nah, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemarlah mereka berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan gitu. Nah, ya murid-muridnya katakan begitu. Terus Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi ini peringatan untuk orang-orang kaya seperti itu teman. Jadi kalau bicara logikanya orang kaya tidak disentuh Tuhan atau tidak dipilih Tuhan, ini resiko orang kaya ini akan menjadi begini, akan tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, dan tidak dapat hidup dalam kondisi rancangan sesuai rancangan dan kehendak Tuhan itu. Kenapa? Karena kembali kekayaannya lagi. Makanya judul hari ini, tema hari ini saya coba katakan, Tuhan kehendaki kita sebagai manusia baru yang harus mematikan hal duniawi. Karena firman-Nya katakan seperti itu. Apabila kita tidak mematikan duniawi, nanti dikeluarkan seperti cerita orang kaya tadi gitu. Orang muda yang kaya yang susah masuk surga karena mempertahankan kekayaannya itu. Jadi akhirnya dalam hidupnya jangan-jangan kalau si orang kaya ini tidak berubah, orang muda yang kaya ini tidak berubah, ya akhirnya orang kaya itu cuma mendapatkan harta duniawi saja, tapi tidak mendapatkan keselamatan akhirat. Nah, sedangkan yang namanya keselamatan akhirat kekal, kesuksesan duniawi sifatnya sementara, fana gitu. Nah, Tuhan katakan yang namanya harta duniawi itu tidak akan dibawa ke alam akhirat gitu, satu, dan tidak berguna teman-teman. Waktu masuk ke dalam akhirat itu jadi nol lagi gitu, karena Tuhan tidak menilai itu ya sebagai harta yang bisa dibawa ke harta dunia. Itu tidak bisa dinilai oleh Tuhan sebagai harta yang bisa menjadi plus poin di alam akhirat. Yang Tuhan bisa ambil itu kan makna harta berkat-berkat rohaninya gitu. Jadi berkat-berkat rohani ini yang akan Tuhan jadikan untuk menentukan posisi kita di sana, yang tadi dipilih akhirat antara neraka atau surga, antara surga yang di mana gitu, surga yang cuman di luar pemerintahannya Tuhan gitu ya, atau surga yang di dalam pemerintahan Tuhan. Cuma itu saja. Kalaupun di dalam pemerintahan Tuhan, pemerintahan yang mana gitu, jabatan yang mana. Nah, ini semua prosesnya waktu kita hidup di dunia ini teman-teman, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan semaksimal mungkin agar kita bisa masuk ke dalam surga, supaya kita bisa masuk ke dalam tim pemerintahannya Tuhan dalam surga, dan supaya kita bisa duduk di jabatan yang tertinggi di dalam timnya Tuhan di dalam surga. Intinya gitu. Jadi ada 3 step teman-teman. Masuk surga, kedua masuk dalam pemerintahan Tuhan di dalam surga, dan jabatan teman-teman, jabatan di posisi timnya Tuhan yang tertinggi, setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan Tuhan gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Saya udah bacakan di kitab Matius 19 ayat 21 sampai 26. Nah, saya kaitkan teman-teman dengan kitab Kolose teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Kolose pasal 3 teman-teman. Ayatnya 5 sampai 15. Coba saya baca. Di sini perikopnya judulnya manusia baru teman-teman. Judulnya manusia baru gitu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini belum apa-apa nih. Langsung ayat 5 sudah ngebuka begitu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apabila kita ingin menjadi manusia baru gitu. Yaitu, nah ini kalau diurai itu ya matikan dunia itu ya, contohnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu dianggapnya penyembahan berhala gitu. Jadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan itu diidentikan sama dengan penyembahan berhala teman-teman. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi semua orang kalau belum mengerti atau tidak mengerti akan firman Tuhan, ya otomatis itu akan melakukan gitu teman. Kalau kita renungi ya kita akan melakukan itu gitu. Kenapa? Karena kita lahir di dunia gitu. Jadi ya pasti kebawa sama cara-cara dunia kan, seperti itu gitu. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dari mulut kita gitu. Jangan lagi
kamu atau kita saling mendustai karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah ini kalau kita memang menjadi manusia baru, ya berarti kita mesti meninggalkan karakter-karakter lama kita gitu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, berarti menurut gambar Tuhan. Nah ini teman-teman coba renungi yang ayat 10-nya teman-teman. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus. Jadi ini ingat loh teman-teman, diperbarui untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan berarti kan pengenalan firman Tuhan gitu, yang terus-menerus loh. Terus-menerus diperbarui. Jadi jangan anggap kita anggap bahwa kalau pengertian firman pasal kitab, misalnya kitab A gitu kan, misalnya pasal B, anggaplah ayat C gitu. Ya bisa aja pengertian tahun ini ya bahwa si ABC ini adalah ke kanan gitu. Tapi waktu kita berjalan teman-teman, waktu kita makin dewasa rohani, ABC ini bisa berubah jadi ke kiri loh teman-teman. Nanti waktu kita makin dewasa lagi, ABC ini bisa jadi ke depan gitu. Ya ABC ini bisa jadi ke belakang, ABC ini bisa ke atas, ABC ini bisa ke bawah gitu. Jadi maksudnya ya ini kita butuh gitu, butuh terus-menerus diperbarui gitu. Pengenalan pengertian firman Tuhan itu tidak pernah akan berakhir teman-teman. Terus akan berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup teman-teman. Jadi coba bayangin udah 2000 tahun toh firmannya tidak berubah, tetap aja seperti itu gitu. Tapi berapa generasi gitu ya yang mengalami seperti ini, toh firmannya nggak berubah gitu. Tapi ya dalam arti kata yang mengalaminya berbeda-beda teman-teman. Jadi kembali lagi, jangan kita kalau kita tidak ada keinginan mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, kita tidak berani melakukan firman Tuhan, kadang-kadang jadi stuck teman-teman, jadi berhenti gitu. Jadi pengertian ABC itu dari kita mulai kanak-kanak rohani, bayi rohani, ke dalam kanak-kanak rohani, ke dalam misalnya remaja rohani, sampai dewasa rohani, nggak pernah berubah teman-teman. Kan jadi konyol ya. Sedangkan waktu kapan saya sharingkan kan sebelumnya ya, contoh paling gampang misalnya saya sebagai pengusaha gitu yang di marketplace atau sekuler ya, waktu saya pertama ikut Tuhan kan parameternya nomor satu kan saya pengen berkat duniawi teman-teman ya, bukan berkat rohani. Ngapain berkat rohani gitu, saya pengen berkat rohani, pengenalan pengertian firman. Waktu saya kanak-kanak bayi rohani, saya mikir seperti itu teman-teman ya. Kedua, saya ngelangkah lagi misalnya ngalami kanak-kanak rohani. Dalam arti kata, saya pengen, ternyata Tuhan itu bukan pengen kita dapatkan berkat duniawi, tapi Tuhan pengen berkat rohani yang ditambahkan dengan berkat duniawi sebagai tambahannya. Bukan dicari loh, tapi tambahan dari Tuhan. Nah, itu kan setelah saya bicara dari bayi rohani ke kanak rohani, mulai ada pola pikir seperti itu, teman-teman. Mulai mikir berubah gitu, lebih dalam lagi mikirnya gitu, pengenalan pengertian firman. Tapi begitu naik lagi menjadi rohani, beda lagi. Oh berarti sasaran kita bukan rohani, berkat rohani ditambahin berkat duniawi. Yang paling penting itu adalah berkat rohaninya gitu. Nah itu setelah kita remaja rohani, kita akan berpikir seperti itu teman-teman. Tapi begitu kita masuk ke lebih dewasa, bukan remaja lagi, tapi sudah dewasa rohani, akan berubah lagi teman-teman. Bahwa kita hidup itu bukan mencari berkat teman-teman. Yang bagaimana kita hidup itu bukan mencari berkat rohani, bukan mencari tambahan berkat duniawi, bukan mencari berkat duniawi, tapi lebih bagaimana menyenangkan Tuhan gitu. Ya bagaimana Tuhan merasa proud gitu, bangga akan apa yang kita lakukan di dunia ini ya, karena kita lakukan semua yang untuk Tuhan gitu ya, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan gitu. Itu Tuhan ingin seperti itu teman. Jadi hidup kita ini sebenarnya kunci cuma satu, bagaimana sih bisa menyenangkan Tuhan gitu. Nah kadang-kadang kalau kita pakai rasio konyol teman, masa sih Tuhan cuma pengen seperti itu gitu. Kan apa Tuhan juga nggak kelewatan ya, kembali lagi Tuhan itu Tuhan gitu. Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan bapak kita gitu. Ya Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan itu sutradara dari semua kehidupan kita ini. Ya kunci cuma itu teman. Bagaimana Tuhan pengen tahu seberapa jauh sih kita pribadi terhadap Tuhan gitu. Ya Tuhan pengen kita all out, intinya gitu teman. Nah meskipun kalau kita bicara
pengertiannya belum nyandak gitu, atau kita bicara egonya kita masih tinggi, ya kadang-kadang kita juga protes teman, apa gunanya gitu, terus untung buat kitanya apa gitu, kita masih ngitung begitu teman, selalu akan gitu, termasuk saya gitu, sampai hari ini juga saya masih ngitung, kok enak Tuhannya nggak enak sayanya gitu, masih begitu teman, karena ya kembali lagi butuh kedewasaan rohani gitu ya, untuk bisa benar-benar kita totally ya untuk Tuhan gitu. Banyak teman-teman, ada orang yang karakternya baik gitu ya, biasa-biasa aja, menerima Tuhan itu mudah sekali juga. Tapi kalau karakternya model seperti saya atau seperti teman-teman yang keras, yang kadang-kadang udah biasa di dunia usaha, yang biasa perang di lapangan, yang biasa menghadapi hal-hal yang hitam, yang abu-abu, yang putih, udah kenal semua, kadang-kadang nggak mudah untuk bisa me-welcome Tuhan itu. Ya memang kita pantasnya begitu gitu, harus menyenangkan Tuhan, itu tidak mudah. Tapi kalau orang-orang yang mungkin karakternya atau memang kehidupannya tidak di tempat yang hitam, di abu-abu atau abu-abu gitu, mungkin lebih mudah teman-teman, lebih itu. Cuman ya kembali lagi ya itu kan ada yang diproses banyak, ya pasti logikanya juga akan mendapatkan satu prestasi yang lebih banyak gitu, dari sisi semua kan, duniawi juga begitu, rohani juga begitu. Jadi ya sudah, yang memang mengalami proses yang amburadul ya harus tahan-tahan, karena niat Tuhannya maksudnya kan baik gitu teman-teman. Jadi nggak usah dibingungkan gitu. Nah ini saya lanjutkan teman-teman. Jadi yang tadi dikatakan, kita harus terus-menerus diperbarui untuk memperoleh kebenaran yang benar menurut gambar Allah, yang menurut firman Tuhannya gitu. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu gitu. Jadi firman Tuhan itu ada di semua teman, bukan dibatasi oleh kelompok-kelompok tadi. Oh ini bangsa ini bukan gitu. Sunat atau tidak sunat bukan juga gitu. Yang namanya barbar atau skit bukan juga. Budak atau orang merdeka bukan juga gitu. Jadi firman Tuhan itu untuk semua gitu teman, untuk kita semua gitu, untuk manusia gitu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Firman perintahkan peraturan seperti itu gitu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan gitu. Nah ini kalau udah bicara kasih, kalau saya lihat hampir semua agama teman-teman, semua agama itu ya memang sumbernya kasih gitu. Jadi Nasrani ya bicaranya kasih, saya lihat Muslim juga sama bicara kasih, Buddha segala macam juga bicara kasih. Jadi memang kalau memang kita bisa memang mengandalkan kasih, ya benernya tidak ada sih teman-teman perbedaan yang jadi bikin ribut antar agama gitu. Tuh Tuhannya juga sama, semuanya ujungnya pengen kasih gitu. Nah cuman mungkin prakteknya dalam kesehariannya kita yang beda-beda teman-teman. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah parameternya gitu teman-teman, parameternya kita melakukan firman itu benar atau enggak benar itu, kalau menurut versi firman Tuhan ya parameternya adalah damai sejahtera gitu. Kalau saya tangkap damai sejahtera itu lahir bukan karena jiwa teman-teman, karena kalau cerita damai sejahtera itu kita melakukan sesuatu yang bisa membuat damai sejahtera hati kita. Itu kalau saya pelajarin, hati kita kan ada dua teman-teman, ada isinya jiwa, ada isinya roh gitu. Yang bisa membuat damai sejahtera itu ada sisi rohnya gitu. Kalau cerita di sisi jiwanya, bicaranya kan lebih ke arah pikiran, perasaan, kehendak kita pribadi gitu, orang gitu kan. Ya kalau bicara segambar serupa berarti masih segambarnya gitu. Jadi parameter itu pikiran, perasaan, kehendak kita gitu sebagai manusia. Tapi kalau udah bicara ke damai sejahtera, itu udah pola pikirnya udah pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini bedanya di situ teman-teman. Nah parameter Tuhan katakan apabila kita melakukan firman yang benar itu adalah damai sejahtera di hati kita teman-teman. Jadi kalau kita ada damai sejahtera di roh kita gitu, ya berarti itu benar gitu apa yang Tuhan inginkan.
Ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi kitab Matius 19, 21, 26 saya sudah bacakan. Kitab Kolose 3 ayat 5 sampai 15 saya sudah bacakan. Nah, saya sedikit masuk ke dalam sharing aja teman-teman, ke sharing yang saya alamin gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan butuh tahapan-tahapan gitu. Dan saat menjalani akan berhadapan dengan berbagai permasalahan teman-teman. Jadi waktu kita hidup itu kita akan menghadapi berbagai permasalahan dan berbagai hal yang terkait rohani gitu. Ya pasti gitu, waktu kita bicara hidup, mau percaya Tuhan, mau mencari Tuhan, ya timbul permasalahan teman-teman. Karena banyak permasalahan gitu. Permasalahan itu timbul, ya otomatis ketemu tuh yang namanya terkait rohani, baik dengan pengenalan pengertian firman secara pribadi gitu, pribadi kita dengan firman Tuhan gitu, bisa juga dengan teman-teman rohani kita teman-teman, karena kita sharing-sharing begitu, serta mentor-mentor rohani juga bahkan gitu, bisa ketemu seperti itu. Nah, di mana kerap kali jadi seperti salah arah bahkan tersesat gitu. Jadi waktu kita menangkap arti firman sendiri gitu, secara waktu kita baca itu pengenalan pengertiannya jangan-jangan lahir dari kita ya, karena kita nggak mengerti bahwa untuk mengerti firman Tuhan secara benar, secara versi Tuhan itu harus berdoa, kita minta Roh Tuhan hidup untuk bisa memberi pengertian firman itu kepada kita. Nah, kita kalau tidak ngerti akhirnya mengertikan firman, waktu kita baca firman Tuhan ya kita dimengertikan versi kita gitu, padahal kan bukan versi Tuhan. Nah, ini mesti minta Roh Tuhan yang untuk bisa memberi pengertian arti firman itu satu. Kedua, perjalanan waktu kita ketemu teman-teman rohani, teman-teman rohani yang lebih senior, yang udah lebih mengenal Tuhan lebih dulu. Nah, kadang-kadang teman-teman rohani bisa mengkaburkan, bahkan bisa menyesatkan gitu. Karena kembali lagi, teman-teman rohani belum tentu mengerti akan firman Tuhan secara benar gitu. Udah, bisa juga ketemu mentor-mentor rohani teman-teman. Dalam perjalanan hidup saya selama 20 tahun, banyak sekali teman-teman rohani yang lebih senior dan mentor-mentor rohani yang jauh lebih senior, tapi tetap dengan pengertian saya sehari ini itu berbeda teman-teman. Jadi teman-teman rohani atau mentor rohani yang tidak mau terus mempelajari pengenalan akan kedalaman firman Tuhan akan stuck teman-teman, langsung berhenti gitu. Nah, ini yang jadi kacau gitu. Ya akhirnya mereka tidak berkembang. Ya padahal di sini kan diperintahkan harus terus menerus gitu. Harus terus menerus ada perbaruan. Tidak bisa cuman begitu saja. Harus ada pengetahuan yang terus menerus ya tentang urusan pengertian firman Tuhan ini gitu. Nah, ini teman-teman mesti hati-hati teman. Jadi nggak bisa begitu ya. Mungkin lebih banyak penasaran lebih baik, jadi lebih banyak dengerin khotbah atau sharing-sharing ya, nanti akan kebuka. Dan mungkin hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga harus benar-benar dibina teman-teman, supaya Roh Tuhan bisa hidup dalam kita, sehingga Roh Tuhan, Roh Kudus atau Nur secara Muslim itu bisa membuka pengenalan pengertian akan firman Tuhan untuk kita pribadi gitu. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan itu atau Nur itu bisa menjadi guru kita juga teman-teman. Hal ini terjadi karena ini cerita yang tadi ya, jadi salah arah bahkan tersesat itu. Hal ini terjadi karena kehidupan duniawi diukur dengan parameter kesuksesan dunia berupa harta, tahta, pemenuhan hal-hal duniawi, di mana yang dapat meraih kesuksesan duniawi adalah sebagai pemenang dalam kehidupan di dunia ini gitu. Nah, ini kadang-kadang salah kaprahnya gitu. Jadi diri kita sendiri bisa salah kaprah karena kita berasumsi Tuhan itu diidentikan dengan kesuksesan duniawi gitu. Ya, begitupun teman-teman rohani kita juga bisa begitu teman-teman, bisa salah persepsi seolah menaruhkan Tuhan itu dengan berkat duniawi gitu. Begitupun mentor rohani kita gitu, mentor rohani kita yang kagok-kagok juga akan seperti itu gitu. Ya tetap akan membawa ke situ gitu. Nah, itu tadi kan saya udah sharing awal kan, jadi tahapannya kan ada berkat duniawi, ada berkat rohani ditambah duniawi, ada berkat rohani toh, ada satu lagi ya bagaimana menyenangkan Tuhan. Tingkatnya kan ada 4 gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati kadang-kadang kejebak di nomor 1, 2, 3 gitu, selalu seperti itu. Parameter kesuksesan duniawi inilah yang menyebabkan penilaian kita akan atau teman-teman rohani serta mentor rohani diukur standar kebenarannya, di mana standar kebenaran orang dunia adalah kesalahan bagi kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, ini yang diberbalik teman-teman. Kebenaran orang dunia gitu itu berbeda, terbalik total gitu, menjadi kesalahan bagi kebenaran versi firman Tuhan. Tuhan kehendaki kebenaran yang sempurna, di mana parameter kebenaran adalah beroleh harta di surga gitu, yang berupa keselamatan hidup yang kekal di akhirat. Ini parameternya ini. Jadi
kalau versi firman Tuhan bicara kebenaran itu adalah bagaimana mendapatkan harta di sorga, tapi kalau kebenaran dunia kan terbalik, teman-teman. Bagaimana bukan harta di dunia gitu. Nah ini yang benar-benar jadi harus berubah total, teman-teman. Dapatkan harta di sorga, kita harus jadi manusia baru. Seperti tadi dicerita di kitab Kolose 3, 5-15. Jadi bagaimana untuk mendapatkan harta di sorga, kita harus jadi manusia baru. Di mana firman katakan, harus matikan hal-hal duniawi gitu. Agar kita meninggalkan manusia lama kita. Nah ini bukan hal mudah, teman-teman. Bagaimana meninggalkan hal duniawi itu bukan hal mudah. Apalagi bagi teman-teman pengusaha yang seperti saya. Apalagi bagi teman-teman yang karir gitu. Yang sukses karirnya, sukses usahanya. Itu setengah mati, teman-teman. Nah, seperti cerita tadi di kitab Matius 19 ayat 21-26. Itu orang kaya itu susah sekali, teman-teman. Ya cuman kembali lagi hati kita bagaimana gitu. Kalau hati kita memang memang tempatkan untuk Tuhan semua, ya harusnya Tuhan juga akan membantu menguatkan kita, memberanikan kita untuk berani melakukan firman Tuhan kita. Manusia baru adalah manusia yang terus menerus diperbarui peroleh pengetahuan yang benar menurut pengenalan dan pengertian firman Tuhan. Nah ini mesti hati-hati, teman-teman. Manusia baru itu bukan manusia baru yang cuma sekedar teoritis rohani doang, tapi ya terus menerus gitu. Apa sih gitu yang tadi saya udah urai sebelumnya, bahwa dalam kondisi kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama, yang ABC tadi gitu ya, dengan kedewasaan rohani yang berbeda gitu, tingkat kedewasaan rohani yang berbeda, ABC ini akan berbeda terus, teman-teman. ABC itu bisa ke kanan, ABC itu bisa ke kiri, ABC itu bisa ke depan, ABC itu bisa ke belakang, ABC itu bisa ke atas, ABC itu bisa ke bawah gitu. Jadi ini butuh diperbarui gitu, pengetahuan yang benar itu terus hari ke hari gitu ya. Balik lagi ya, harus bagaimana kita banyak berdoa, bagaimana kita banyak tanya ke Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur kalau bagi orang Muslim, bagaimana kita dengarkan khotbah-khotbah mentor-mentor rohani yang sudah matang gitu loh. Bagaimana kita dengarkan sharing-sharing mentor rohani atau teman-teman rohani yang sudah lebih senior dari kita. Ya semua teman harus terus, tidak boleh berhenti gitu, harus terus menerus gitu. Pengetahuan yang benar akan firman harus ditindaklanjuti dengan lakukan firman. Jadi jangan sampai kita bicara pengetahuannya benar tapi tidak melakukan firman, itu juga percuma, teman. Jadi harus melakukan firman, tidak hanya secara taat teori rohani atau firmannya saja. Jadi banyak teman-teman orang yang mengenal teori firman, dibulak-balik cuma bicaranya teori aja gitu, nggak berani melakukan. Cuman ini begini loh, ini begini loh. Apalagi kalau memang di activity kesehariannya hampir tidak ada, misalnya cuma standby di rumah gitu, baca firman yang dibaca gitu. Jadi akhirnya ya cuma kotak-katik, kalau Romo saya bilang kotak-katik datuk katanya. Jadi kan ini cross, padahal ya cuma teori doang gitu. Nah yang Tuhan inginkan bukan teori kan, yang Tuhan inginkan kita lakukan gitu. Ya kita melakukan firman itu. Nah waktu kita melakukan firman itu, akhirnya kita mendapat satu pengenalan pengertian firman yang lebih gitu. Tapi kalau kita bicara teori, akhirnya nggak habis-habis. Sampai kita meninggal nggak habis. Saya kadang-kadang malah ngeledekin teman-teman, kan lu lama-lama jadi ahli Taurat loh. Lu lama-lama jadi kaum Farisi. Kenapa? Karena bolak-baliknya firman aja gitu. Dia tidak melakukan firman Tuhan, tapi kembali mengupas teori-teori rohani gitu, mengupas teori-teori tentang firman. Ya ini kan jadi kacau. Tuhan itu bukan pengen tugasin kita mengupas teori-teori rohani atau teori-teori firman gitu. Yang Tuhan ingin itu kita melakukan firman gitu. Nanti dari melakukan firman itu akan kelihatan pengertian firmannya akan berubah gitu. Jadi ini yang harus di hati-hati, jangan sampai kita cuma mengerti firman Tuhan secara teoritis saja tapi tidak berani melakukan gitu. Pengetahuan yang benar ini harus ditindaklanjuti dengan melakukan firman, tidak hanya taat teori rohani atau firman saja, tetapi harus dengan standar bagaimana kita dapat menyukakan. Nah ini ujungnya gitu, teman-teman. Ya, jadi bagaimana caranya kita berani melakukan firman Tuhan itu sampai standar ya. Bagaimana kita dapat menyukakan hati Tuhan sehingga kita jadi kebanggaan Tuhan gitu. Bukan kebanggaan kita atau kebanggaan manusia, tapi kebanggaan Tuhan. Nah kalau cerita orang dunia kan terbalik, teman. Bagaimana menjadi kebanggaan dunia gitu. Nah kalau Tuhan nggak mau begitu, kita ini pengen menjadi kebanggaannya Tuhan, bukan kebanggaan manusia gitu. Tapi banyak orang dunia yang membangga-banggakan manusia atau yang pengen sekali dibangga-banggakan oleh manusia gitu. Nah ini yang salah kaprah, teman.
orang yang sudah seperti ini yang mesti benar-benar secepatnya sadar bahwa dia itu salah arah. Ya nanti kalau terlambat takutnya keburu meninggal, sudah masuk ke dalam akhirat. Nah dalam kondisi yang salah, akhirnya repot, nggak bisa berubah. Kan sayang sekali. Jadi bagi teman-teman yang punya kakak adik, punya orang tua, punya kakak adik, punya saudara, punya teman-teman, apabila masih dalam kondisi gitu, ya rasanya itu tugas kita bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau caranya mereka nggak berubah, ya nanti khawatirnya nggak bisa dapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki buat mereka gitu. Nah ini gunanya kita kita melakukan firman-Nya ini, teman-teman. Jadi ujungnya Tuhan paling akhirnya katakan, ya selain kita melakukan firman, alangkah baiknya kita juga belajar mengajarkan firman gitu. Nah mengajarkan firman, kalau bicara memang talentanya untuk menjadi mentor rohani, mungkin teori-teori rohani. Tapi bagi kita yang ada di marketplace, di pengusaha atau di orang karir, ya kita cuma bisa soal kesaksian aja, teman. Bagaimana kita menyaksikan hidup kita hidup bersama dengan Tuhan seperti ini, ya kita saksikan. Nah Tuhan inginkan seperti itu, teman-teman. Jadi bukan cuma melakukan firman saja, tapi kita juga mengajarkan melalui memberitakan kesaksian apa yang terjadi di hidup kita bersama Tuhan. Nah Tuhan katanya akan janjikan, ya orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam pemerintahan Tuhan dalam surga dengan posisi yang lebih dekat dengan Tuhan gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.